Voice of Indonesia. Dari Indonesia untuk dunia. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Selamat pagi yang ada di Antikong, Nunukan, Batam, Bengkalis, Rote, Sumba, Sungai Penuh, Talaut, dan juga di seluruh dunia. Selamat bergabung bersama kami di Indonesia hari ini di VOA News tadi dan juga di aplikasi RRI Play Go. Dan pendengar, pada pagi ini kita akan bahas satu yang sedang viral, bukan cuma viral tapi juga penting banget bagi kita sekalian, bahwa kita lihat banyak berita soal banjir dan longsor terjadi di beberapa tempat di Korea Selatan. Sekitar 39 nyawa pun melayang akibat bencana ini. Dan di warta berita tadi juga sudah disampaikan oleh Direktur Perlindungan WNI dan BHI Kemenlu bahwa sementara ini tidak ada WNI yang menjadi korban. Tapi kita akan cari tahu bagaimana perkembangannya terkait kondisi WNI di Korea Selatan bersama Amelia Limanjaya, Sekretaris Kedua Fungsi Ekonomi Kreatif dan Digital, Percepatan Startup dan Diplomasi Publik. Selamat pagi, Amelia. Selamat pagi, Mas Ivan. Iya, kalau boleh tahu sampai sejauh ini masih hujan nggak sih di sana? Katanya kan gara-gara hujan berlarut-larut ya. Betul. Di bagian utara, daerah bagian utara Korea Selatan, sebenarnya hujan sudah mulai reda dan banjir sudah mulai surut, namun peringatan hujan lebat masih terus disampaikan, terutama untuk daerah-daerah di bagian selatan Korea Selatan. Oke, dan saat terjadi banjir kemarin pada hari Minggu, bagaimana layanan listrik dan komunikasi saat itu? Apakah ada gangguan? Untuk di beberapa daerah yang memang terendam banjir, pastinya listrik dipadamkan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Namun untuk layanan komunikasi sendiri sebenarnya masih berjalan normal. Normal ya, baik cellphone ataupun juga internet ya. Dan tadi dibilang juga peringatan masih terus berlanjut. Kalau dari mitigasinya sendiri, apa saja sih yang sudah dilakukan oleh pemerintah Korea Selatan sejauh ini yang hadir di media di sana? Pagi ini sebenarnya Presiden Korea Yoon Suk Yeol sendiri memimpin rapat penanggulangan bencana dan memerintahkan agar pemerintah Korea untuk memobilisasi seluruh sumber daya serta mengambil kebijakan-kebijakan yang tepat dan cepat, termasuk dengan menentukan zona bencana khusus atau special disaster zones. Selain itu, pemerintah Korea juga mengupayakan berbagai pembenahan untuk infrastruktur dalam menanggulangi bencana banjir dan tanah longsor ini, namun memang bencana banjir belum dapat termitigasi dengan baik. Oke, dan ada status siaga darurat sekarang? Kita memang alertnya itu adalah heavy rain saja, Mas. Jadi nggak ada. Jadi kalau di Korea Selatan itu nggak ada ini ya, situ status tanggap darurat khusus gitu. Misalkan di Indonesia ada gempa di mana ada tanggap darurat khusus, tapi kalau di sana nggak ada ya? Tidak terbagi ke dalam kategori-kategori, tapi memang secara nasional maupun per daerah akan ada himbauan-himbauan atau peringatan-peringatan khusus yang masuk ke dalam telepon genggam masing-masing. Dan termasuk ke ponselnya warga negara Indonesia yang ada di sana. Dan disebutkan kan tadi WNI nggak ada yang jadi korban, baik korban jiwa ataupun juga yang mengungsi. Memang saat ini berapa banyak sih warga negara Indonesia yang ada di wilayah yang terdampak paling parah, yang kalau kita bisa lihat ada yang longsor, banjir parah itu, di situ ada berapa banyak? Wilayah di Korea Selatan yang paling terdampak banjir ini ada di Gyeongsang Utara, Chungcheong Utara, dan Jeolla Selatan. Dengan total WNI kita yang berada di wilayah-wilayah tersebut sebanyak 7.100, sekitar 7.100 orang. Oke, dan saat terjadi banjir itu pihak KBRI sudah bisa mengontak semuanya? Betul, kami melalui tim gercep, tim gerak cepat yang kami ada di berbagai kantung-kantung masyarakat Indonesia di Korea Selatan ini, kita terus berkomunikasi secara proaktif, juga kita tanyakan apakah ada yang terkena dampak dari bencana banjir, dan alhamdulillah sejauh ini masih aman terkendali. Oke, aman terkendali ini artinya nggak ada yang kena banjir sama sekali ya? Tidak ada laporan bahwa ada korban
jiwa, terluka maupun hilang ataupun yang diungsikan. Tapi ada nggak sih warga negara Indonesia yang butuh logistik tertentu gara-gara terhadang banjir saat ingin pergi beli misalkan makanan ataupun kebutuhan-kebutuhan sehari-hari? Sejauh ini belum ada, Mas Steven. Oke, jadi intinya warga negara Indonesia masih aman-aman terus ya di Korea Selatan. Dan tentu pihak KBRI masih terus minta update-nya ya dari WNI tersebut? Betul, kita terus terhubung dalam grup yang ada di media-media sosial kita juga. Oke, kalau gitu kalau kita mau lihat update-nya, kita juga bisa lihat medsosnya KBRI Seoul ya. Ini kalau boleh disebutin di mana aja? Betul, kita ada Instagram kita Indonesia in Seoul, kemudian ada di Twitter kita juga Ina in Seoul. Oke, ini namanya udah milenial, bukan milenial, Gen Z banget ya, Ina in Seoul ya. Oke, kalau gitu terima kasih Amelia sudah bergabung sama kami dan juga share soal update-nya WNI di sana. Have a nice day Amelia. Terima kasih. Baik pendengar Voice of Indonesia, itu tadi wawancara singkat kami dengan Amelia Limanjaya, Sekretaris Kedua Fungsi Ekonomi Kreatif dan Digital, Percepatan Startup dan Diplomasi Publik. Intinya warga negara Indonesia di sana pun aman-aman saja dan sebagian besar nggak ada yang dilaporkan jadi korban, tapi tentu pihak KBRI masih terus mendapatkan dan juga minta update-nya. Dan tentunya kalau ingin tahu kondisi terbarunya bisa langsung lihat medsosnya KBRI Seoul. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.